Salam sejahtera bagi kita semua. Setiap zaman selalu ada tantangannya masing-masing. Tidak luput pula zaman ini. Manusia diperhadapkan pada banyak tantangan. Yang ter-up to date adalah wabah corona yang menimpa dunia kita saat ini. Semua orang merasakan dampaknya, tidak terkecuali juga orang percaya. Bahkan ekonomi dunia hancur lebur dibuatnya pada triwulan pertama resesi telah melanda berbagai kawasan. Bahkan negara yang ekonominya kuat seperti Singapura, Hong Kong atau Tiongkok, Uni Eropa, dan banyak lagi negara-negara lainnya. Banyak usaha yang mulai goyah sehingga terpaksa melakukan pemotongan upah karyawan. Tidak jarang juga bangkrut dan harus tutup. PHK di mana-mana. Pola hidup juga berubah total. Aktivitas menjadi terbatas. Tantangan juga semakin menjadi-jadi terlebih bagi orang yang percaya ketika lingkungan kita tidak menjadi habitat yang baik untuk tumbuhnya iman kita kepada Kristus. Mazmur 68 menggambarkan bagaimana Allah aktif membela umatnya dan juga Allah yang hadir menyertai dan memelihara umatnya. Mazmur ini memberikan gambaran bagaimana Allah menyatakan pimpinannya bagi umat Israel di dalam anugerah membela dan memelihara umatnya dari musuh-musuhnya. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya memimpin umatnya sehingga survive di tengah-tengah tantangan yang ada di sekitarnya. Tuhan memelihara dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang Tuhan lakukan di dalam Mazmur ini dapat kita lihat dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Pemazmur menunjukkan kepada pembacanya bahwa Tuhanlah yang memimpin umatnya. Ayat kedua, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara, bahkan orang-orang yang paling lemah dan papa. Ayat ke-6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ayat ke-7, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Allah yang berperang bagi umatnya. Ayat 8, Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu. Ayat yang ke-13, raja-raja segala tentara melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Tuhan penyelamat umatnya. Ayat yang ke-20, terpujilah Tuhan, hari demi hari ia menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Ayat 21, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dialah Allah yang berkuasa atas segala masa. Allah yang menanggung, Allah yang agung dan layak dipuji. Ayat 34, bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Ayat 35, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Memang konteks Mazmur ini berbicara tentang Allah dan lawan-lawan Israel. Sekalipun demikian, kita memperoleh suatu prinsip penting bahwa Allah aktif menjaga. Ia juga hadir, menyertai dan memelihara setiap umatnya. Prinsip ini menolong kita agar kita tetap beriman, bersandar dan hanya mengandalkan Tuhan. Meskipun tantangan sedemikian berat, terlebih di tengah pandemik, mungkin usaha yang kita bangun lagi mengalami krisis. Orang-orang di sekitar kita pun mungkin sedang menertawakan dan menggoncangkan iman kita. Mungkin kita mulai masuk kepada kekhawatiran akan masa depan. Maka, mari ingatlah akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Oleh karenanya, mari tetap bersandar dan berpegang pada Tuhan. Tuhan yang sama yang memelihara Israel, Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus. Ia jugalah yang akan memelihara kita. Ia jugalah yang akan menyertai dan melindungi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.